Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Games Academy. Video kali ini saya akan bahas episode ketiga yang berjudul pembuatan clock di Visual Basic 2008. Jadi pada episode ketiga ini saya akan menjelaskan terkait dengan pembuatan clock atau clock sederhana ya. Jadi kayak seperti pembuatan kayak date and time dan timer juga gitu. Baiklah, langsung saja di aplikasi Visual Studio 2008 atau Visual Basic. Seperti biasa kita buat project baru, yaitu di create atau bisa juga di file dengan new project. Tinggal kita klik, lalu kita tunggu. Nah, setelah itu new project, kita pilih namenya atau kita pilih yang ini, template-nya seperti biasa, yaitu untuk Windows ya, form Windows aplikasi. Kita buat ini adalah episode ketiga, lalu klik OK. Nah, sebelumnya kan saya sudah menjelaskan nih terkait dengan form dan ada objek-objek kontrol terkait seperti button, text box dan sebagainya. Nah, di sini secara khusus saya akan menjelaskan penggunaan dari date and time dan timer juga, waktu untuk sekarang gitu. Bagaimana sih cara menampilkannya gitu? Di sini ada di toolbox. Toolbox ini di all Windows form kita bisa cari adanya, yaitu kita buat date and timer dulu. Nah, ini seperti biasa. Jadi saya di sini akan kayak menghidupkan atau bisa juga saya menampilkan dan menutup terkait dengan tanggal dan waktu gitu. Jadi saya akan menambahkan tanggal dulu. Kita menamai jika ada aturannya nih, warna nih, terkait dengan warna juga bisa kita ubah. Tulisan besarnya kita kecil aja. Lalu juga di sini ada size dan sebagainya, ada diatur. Nah ya, untuk form sendiri ada propertiesnya juga, bisa diatur ya di sini. Nama atas form ini, oh ya, namanya kita buat jadi form example. Nah, teks yang form 1 ini kita ubah di bawah, yaitu di teks. Kita ubah buat dia tanggal dan waktu. Enter. Nah, seperti itu. Ini sudah tampilan tanggal. Lalu selanjutnya saya ingin menambahkan lagi, yaitu timer, time, waktunya sekarang. Itu di sini. Nah, kita tambahkan sini dan dia ada di sini. Timer ini perlu sebuah label teks gitu untuk mengatur waktu timernya letaknya gimana, itu di label sini. Kita buat teks label ini.
kita buat LBL timer. Teksnya kita buat itu 00 kita buat apa itu. Nah, untuk agar waktu 00 ini dari label ini agar bisa menyatu, itu kita menggunakan klik ini. Nah, ketika timer tick itu artinya setiap tik 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 itu apa yang sedang akan dijalankan pada perintah timer tick ini, yaitu untuk timer 1 ini, jadi ketika dia tik-tik yang berubah adalah kita buat LBL timernya. Teksnya itu yang dibuat 00 itu kita ubah dia menjadi perintah time of day, jadi kayak waktu yang sekarang gitu, time of day. Kita bisa lihat teksnya dulu, save di sini atau save all biar semuanya tersimpan, lalu baru start debugging ini untuk memulai program yang sudah coding. Ini belum selesai, jadi sudah pertama sudah time of day. Kita buat lagi jadi ini kan tadi udah ada masalah, jadi seperti ini saya menambahkan im di sini. Nah, tinggal tadi kita kan klik ini, dia akan langsung keluar kayak perintah private shop timer tick. Jadi setiap tik 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 dia kan apa yang berubah perintahnya, yaitu ada di label timer, teksnya itu adalah time of day. Dan jangan lupa di desain ini untuk timer di properties enable-nya harus kita aktifkan dulu, itu true. Nah, jika sudah baru kita save all semuanya, baru kita jalankan atau start debugging. Nah, ini time-nya sudah time of day, itu time sekarang ya, jamnya segini gitu. Oke, berjalan. Atau kita bisa juga menambahkan sebuah button untuk mematikan dan menghidupkan kembali timer ini dengan cara di sini. Kita buat dulu buttonnya ya, seperti episode sebelumnya. Untuk menambahkan button kita buat di sini VPN on. Kita buat di sini on. Bentar. Nah, ini kita Ctrl C Ctrl V untuk off gitu. Kita buat VPN. Nah, seperti episode sebelumnya, kita klik on. Jadi ketika on timernya itu hidup ya. Timer 1 dot enabled-nya enabled sama dengan true. Lalu kita buka lagi form, klik 2 kali di off, kita buat timer 1 dot enable sama dengan false. Jadi yang enable false. Jadi dimaksud dengan enabled itu adalah yang di sini di properties timer itu ada enable. Jadi kayak fungsinya itu kayak menghidupkan dan menyalakan kembali waktu timernya gitu di sini. Jadi on off itu saya membuat kayak tombol button untuk on untuk menghidupkan kembali, off untuk matikan kembali gitu. Nah,
langsung saja saya save all lagi, lalu kita mulai. Off kan, nah dia mati, on, hidup kembali. Nah seperti itu. Jadi ini saya membuat tanggal dan waktu, dan on dan off nya menggunakan button-button ini sangat simpel ya. Jadi kayak nih. Cuman di sini saya menggunakan perintah timer ticknya. Jadi siap tik 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 apa pada perintah itu, yaitu menggunakan labelnya itu. Kita matikan dulu. Jadi labelnya itu nah labelnya itu yang ini, dia akan berubah menjadi time of days. Lalu sesuai dengan timer ticknya itu, saya juga membuat button ada on dan off untuk mengaktifkan kembali dan mematikan timer waktu sekarang ininya. Saya juga bisa seperti itu. Oke. Nah, on, jalan kembali. Nah baiklah, sekian dari saya terkait dengan episode ketiga terkait dengan pembuatan clock yang simple dengan pembuatan date. Ini adalah date, bisa juga diklik nih ketika kita jalankan tadi, date dan timer yang sekarang. Baiklah, saya tutup pada episode ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.